Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dari kelas 11 IPS 4, absen 20. Di sini saya akan melaksanakan tugas agama yaitu khutbah Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusholluna 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas segala nikmat, karunia serta rahmat kepada hamba-hambanya. Dialah Allah satu-satunya harapan yang memberikan segala kebutuhan hamba-hambanya. Saya bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusannya. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon hidayah serta rahmat darinya, karena tanpa pemberian darinya kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidayah dan rahmat, sehingga semuanya harus diminta. Karena pada dasarnya Allah adalah Maha membolak-balikkan hati manusia. Karenanya kita harus tetap menjaga diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya di sini saya akan berkhutbah tentang godaan harta pada diri umat manusia. Jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa semua pemberian Allah di dunia ini merupakan ujian bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Di sisi lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitu wa fitsanatu ummitul malu. Artinya, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah rahimakumullah, godaan harta pada umat manusia ini akan datang dari berbagai faktor. Salah satunya adalah cara mencari harta tersebut dalam menjalankan kehidupan. Tentunya banyak kebutuhan yang mengharuskan untuk mencari harta demi menyambung kehidupan. Jika senantiasa mengingat dan bertawakal kepada Allah, tentunya cara mencari harta melalui jalan yang benar. Hal yang dilarang dan tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencari harta dengan cara yang salah. Salah dalam ini adalah memiliki unsur kezaliman, menyakiti orang lain, serta mengambil harta orang lain dengan cara yang licik. Hal ini merupakan salah satu cara mencari harta yang buruk dan tidak pernah dilakukan oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan, yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Allah telah mengatur hal termasuk dengan syarat harta yang halal sehingga membawa berkah kepada orang yang mencari dan menggunakannya. Ketika memiliki berkah, berapapun nilainya akan terasa cukup. Berapapun nilai harta tersebut akan memberikan kebaikan bagi orang yang menggunakannya. Ketika digunakan, harta tersebut akan memberikan manfaat yang sangat besar. Sedangkan apabila disedekahkan, maka harta tersebut akan diterima sebagai salah satu amalan jamaah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apabila orang yang tidak bertawakal, pasti sudah mencari harta dengan cara yang tidak baik, dalam bentuk cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan harta secara haram, pasti berapapun nilainya tidak akan terasa cukup dan akan selalu kurang.
ketika digunakan maka akan membawa keburukan. Sedangkan ketika disedekahkan maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, harta tersebut yang nantinya membawanya masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan dijauhkan dari api neraka. Jemaah rahimakumullah, ternyata tanpa kita sadari, diri kita juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan godaan harta datang kepada kita. Ketika diri ini menginginkan sesuatu yang tergolong keinginan dalam bentuk harta, maka hal tersebut tergolong dari nafsu yang akan menjuruskan juga. Keinginan tersebut dapat menjadikan kita berusaha untuk mengejar harta. Mengejar harta termasuk dalam aspek duniawi saja. Sedangkan dalam kehidupan ini kita harus mengerjakan perilaku seimbang antara aspek duniawi dan aspek akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dalam kehidupan ini kita juga harus mencari ridha Allah, di mana ridha tersebut hanya dapat diperoleh melalui ibadah yang dijalankan sehari-hari. Sedangkan godaan dalam bentuk harta ini akan menjadikan diri manusia mencari dan mengupayakan segala hal yang menjadikannya ambisi. Dalam hal ini, seorang tersebut akan menjalankan kesibukannya hanya untuk mencari harta, dan harta saja. Seseorang yang termakan dalam godaan harta dimulai dari ketika bangun tidur, bekerja, beristirahat, bahkan akan tertidur pun di pikirannya hanya ada harta. Dalam hal ini, tujuan yang diinginkannya adalah memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Terlebih ketika dalam beribadah pun pikirannya dipenuhi oleh duniawi saja. Padahal seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki yang sudah ditetapkan sebelum kita lahir dari dunia ini. Orang yang mengedepankan perilaku bekerja dari pagi hingga malam tersebut merupakan sosok manusia yang tertipu dengan duniawi saja, sehingga orang tersebut mulai melalaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, jiwa yang telah tergoda oleh harta juga mengalami kesulitan bersedekah pada setiap harta yang diperolehnya. Dalam hal ini, ketika memiliki harta, orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk memberikan zakat, sedekah, dan lainnya, serta tidak ingin memberikannya harta untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, orang yang mengeluarkan uangnya untuk hal yang tidak memiliki kebermanfaatan terhadap sesama manusianya, hal ini yang disebut sebagai nafsu yang telah menjalar pada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya secara sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Tentu saja mendengar hal tersebut, kita mulai terbentuk dan mulai berdoa untuk menghindarkan dari godaan harta tersebut. Meskipun tidak diketahui, sangat banyak sekali orang-orang yang tidak secara sengaja melakukannya. Penyimpangan dalam hal ini merupakan proses dari sifat harta itu sendiri yang memberikan rasa puas kepada orang yang menggunakan harta tersebut untuk suatu hal yang sia-sia. Kemudian orang tersebut memiliki kehidupan yang mewah dan memiliki sifat yang sombong hingga akhirnya memunculkan kemaksiatan yang lain. Karenanya kita harus senantiasa memiliki pertolongan Allah untuk dijauhkan dari bermacam jenis godaan. Karenanya kita harus senantiasa meminta pertolongan Allah untuk dijauhkan dari bermacam jenis godaan harta yang dapat berubah kita menjadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Semakin takut kepada Allah dan selalu, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Justru kita terasa aman, maka hal tersebut menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi asra rasuluhu bihuda wa dinil haq liyudhirahu ala hadi kullihi wala qarihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina ma'u taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdanillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ketakwaan sehingga kita dapat berkumpul pada sholat Jumat ini dan dimudahkan langkah untuk mendatangi masjid ini dalam keadaan yang insya Allah sama-sama sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi cahaya penerangan pada hamba yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita semua bertakwa kepada Allah agar terlepas dari berbagai kesulitan yang melanda. Bahwa kini dunia merupakan tempat pijakan sementara bagi kita semua. Dalam hal ini Allah membedakan antara orang yang beriman dan yang melalui ujian yang diberikan. Setiap keburukan akan selalu disebarkan jin kepada manusia, sehingga dalam hal ini keburukan akan tampak menjadi lebih indah, sedangkan kebaikan akan tampak menjadi sesuatu yang tidak memiliki suatu apapun. Hal inilah yang kemudian akan menyebabkan manusia lalai dalam menilai yang baik dan yang buruk. Satu-satunya kebenaran dalam hal ini yaitu kebenaran yang diturunkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran, Sunnah maupun hadis. Semua kebenaran yang dibawa ini kemudian diterima oleh para ulama yang disebarkan, sehingga orang-orang mendapatkan hidayah, akan selamat karena telah mengikuti jejak dari para ulama. Hadirin rahimakumullah. Setiap insan yang memiliki permasalahan pasti akan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang telah dihadapinya. Ketahuilah para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang berada dalam ujian yang besar. Tidak ada yang mendapat menyelamatkan diri kecuali melalui pertolongan dari Allah. Karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Hal ini dapat disertai dengan mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Rasulullah memberikan kita nasihat untuk terus berpegang teguh dalam Al-Quran dan hadis, di mana keduanya adalah kebenaran yang menyelamatkan manusia. Seberat apapun cobaan yang ada di dunia ini, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah yang memberikan pencerahan serta kebenaran. Kedua hal tersebut akan membantu kita untuk terhindar dari perilaku kemaksiatan yang merupakan dampak dari godaan harta. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah sehingga terhindar dari godaan harta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wasqum 'ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.